Bismillahirrahmanirrahim. Wa surita di syahadatin niku. Diwaca mawon. Wa surita lan den syarataken di syahadatin kedue saksi bifi'lin kelan penggawe. Siapa saja yang bersaksi atas perbuatan yang disaksikan itu masalah perbuatan. Contohnya kasino koyok jenis zino perbuatan, wakosbin koyok jenis gosok ya perbuatan, warodoin lan nyusu itu ya perbuatan, wawiladatin lan melahirkan. Apa sing den serataken absorun ningali lagu maring fi'lin. Tidak hanya fi'lin tok, mak fa'ilihi sertane wong kang nglakoni fi'lin. Jikalau panjenengan akan bersaksi atas perbuatan seseorang, disyaratkan harus melihat perbuatannya berikut yang melakukannya. Jadi melihat perbuatannya misalnya zina ya harus tahu masuknya sesuatu seperti halnya masuknya timbo pada sumur ya mlebu kono utawa bola nang jarum apa jarum nang bola nang jarum pelek dan tahu pelakunya. Siapa pelakunya, orangnya harus jelas. Andai kata tahu ada masuknya sesuatu tapi tidak jelas siapa orangnya, atau tahu siapa orangnya gerumbul-gerumbul tapi nggak tahu masuknya, nggak boleh. Kalau sampai menuduh di dalam hal ini, kalau persaksiannya tidak boleh, berarti harus dihad atau berhak mendapatkan had pukulan 80 karena menuduh zina dengan tanpa disertai saksi yang konkret. Makanya jangan gampang-gampang menuduh seseorang untuk melakukan perbuatan zina kalau panjenengan tidak pernah melihat barangnya langsung masuk dan siapa yang memasukkan. Padahal kasus semacam ini kan ya nggak mungkin toh, ya mungkin tapi jemwarang toh kita bisa melihat masuknya barang dan sekaligus siapa pelakunya kan ya barang langka. Nah ini gak boleh kita gampang menuduh orang, apalagi dengan mengaji terus ngarani orang itu lonte, ngarani orang itu gak boleh. Wah itu dapat bagian, gak boleh. Karena apa? Gak tahu. Kalau nggak tahu semacam itu diluncurkan berarti penuduhan zina. Kalau penuduhan zina hukumannya kena pasal walladzina yarmunal musonati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samani najal dah wala tuqbalu minhum syahadatun abada innahum fiskun. Innakum fiskun ulaika innakum fiskun innahu fiskun. Yes. Fa ulaika humul fasiqun. Fala yakfi maka ora kruge cukup ing dalem syahadah fi'lun apa sama berpanjenengan krungu kresek-kresek ngoten tok. Enggak boleh bersaksi. Ma'al ghair. Wa ya jujulan menang apa ta'amuduna dzari farzizania ini nyawang nginceng farjine wong loro kang zina tapi dengan catatan litah tahammuli syahadatin krana untuk menyampaikan saksi. Lo ikut uyuh, harus sampaikan saksi. Nah, apa ini tidak termasuk ridho? Mestinya kan harus harus mencegahnya kalau ada orang
akan zina. Ini mulane orang kepergok ini orang bisa. Karena kalau kita sengaja melihat ya haram. Aku tahu orang zina membiarkan juga haram karena kewajiban amar ma'ruf nahi munkar yaitu menggurak. Menggurak itu ya menggagalkan. Nah, maka dalam kaya mengkono ya juzu imro'atan ningali ing wong wadon tali kang lairaken saka ampar ahli ajliya krana dadi saksi. Jadi misalnya panjenengan akan menyaksikan bahwa itu adalah si anaknya fulana, asli anak fulana, bukan anak pungut. Bahwa itu betul-betul melahirkan. Niki mergo mungkin kasusnya sing lanang nggak percaya oleh hamil, ya. Nggak percaya kalau itu hamil, atau dia hamil ditinggalkan suami, kemudian khawatir itu nanti terjadi suaminya tidak mempercayai kalau itu anaknya. Akhirnya dia bersaksi melihat keluarnya si bayi, itu boleh. Nah, boleh melihat semacam itu karena untuk syahadah. Itu syaratnya. Untuk syahadah, untuk penyaksian di dalam perbuatan harus mendengar dan harus melihat dalam perbuatan. Wasti syahadatin biqaulin, kalau di situ bersaksi karena perkataan, contohnya ta'akid seperti akad nikah itu kan menyaksikan akad. Wafasin terjadi ada fasah nikah, fasah apa saja lah, fasah jual beli, fasah itu merusak atau membatalkan. Wa ikrorin, saksi tentang ikrar. Dan syarataken apa huwa absyarun wa ya absyar wa sampun lan merungu. Syaratnya dua. Kalau panjenengan akan bersaksi nikah, bersaksi nikah itu kan menyaksikan akad, bersaksi tentang jual beli, bersaksi tentang apa itu namanya, bersaksi tentang apa sajalah, akad-akad apa sajalah. Ini syaratnya harus melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar. Makanya orang tunanetra tidak sah menjadi saksi nikah. Atau tidak tunanetra tapi orang yang apa budak sendiri. Orang yang tuli ya gak boleh, gak sah menjadi saksi nikah. Makanya kalau di dalam saksi nikah harus mencari saksi yang bisa melihat dan bisa mendengar. Apa harus? Nah ini yang kadang-kadang dari sini melihat ini ada yang sampai kebablasan di dalam maknani, yang disyaratnya pernikahan harus ada makrifatu lisanail akidah ini, mengetahui lesannya akidah, sehingga diakikan harus melihat lesannya. Enggak, kalau aku melihat lesannya apa-apa enggak. Tapi yang terpenting mendengar dan orangnya itu melaksanakan. Jadi yang dimaksudkan di dalam bab nikah harus mengetahui lisanan itu, harus paham bahasanya kedua pihak tersebut, bahwa yang diucapkan itu bahasa nikah. Makanya kalau panjenengan wong Jawa menyaksikan orang Inggris misalnya, wong Inggris terus apa itu namanya transaksi macam itu, panjenengan nggak paham apa yang diucapkan, nggak boleh. Saya bersaksi bahwa dia telah menikah, nggak boleh. Kamu kok tahu? Ya saya lihat kumpul-kumpul dan mengucapkan apa? Nah ini tidak sah. Loh, kenapa nggak sah? Dikarenakan dia nggak tahu tuh ya bahasanya. Nah, dari Arab kan saya masih bisa tahu, apalagi bahasa Cina. Gak sah panjenengan bersaksi atas pernikahan orang Cina dengan bahasa
hina kalau tidak tahu bahwa memang bahasa itu digunakan untuk nikah. Khawatir kok sampean nyono bahasa nikah tibae akad-akatan betul tempe. Ini yang paling penting. Jadi itu di masyarakat ada yang gului. Gului niku kebablasan. Tapi ora apa-apa, itu tidak masalah. Bahwa di dalam transaksi nikah itu harus mengetahui lesannya mutaakiden, berarti kudu disewawang lesannya orang yang ngakadi. Tidak. Jadi syaratnya hanya dua, yaitu melihat dan mengetahui siapa yang akad. Cukup. Fala yubalu aglika ini khala sudurin dalam tingkah metune akad. Harus katu siapa waktu metularnya akad itu. Waktu nikah ya panjenengan rolek muni angkah tuka wa zawwaj tuka. Bintalabun atau bintamakot bimahri khamsa malayin rubiyatan halan misalnya. Niki boleh wala yubal minhu asamu maqara den trima minhu saking wala yubal maqara den trima minhu saking niku lho wala yubal maqara den trima fihi ing dalem sadatu akdin hati menyaksikan akad sapa asamu. Jadi kalau saksi nikah wong budek, orang dengar apa-apa walaupun melihat tidak sah. Wala ya semau lan layas mau kang ora krungu apa sasem sing siji wala akma lan ora sah apa satu akma fi mar'iyin ing dalem barang kang den lihat. Karena enggak tahu siapa sing ngakad iku mah. Krungu aku. Tapi enggak tahu siapa orangnya. Ora oleh taman menjadi saksi. Kenapa? Lin sidati turu kita misi krono dadi buntune pira-pira dalane tamyiz. Tapi maaf, bukan berarti lek budek ora oleh hadir ya ora apa-apa hadir mawon ya. Hadir dalam pernikahan masih gak krungu ya ora enggak masalah. Yang enggak saya itu jadi saksi kok gak oleh nterno manten. Enggak masalah. Lin sidat itu ketabis min istibiatil aswat saking asrupane mergo saking mergo serupane pira-pira swara. Kenapa kita enggak boleh bersaksi ketika tidak bisa melihat di dalam masalah akad? Dikarenakan suara itu masih istibah. Suara niku serupa. Apa maneh kadang-kadang suarane wong rada pilek wonten mawon sudah berbeda. Pemane keluar juga dari itu pun beda. Ditutupi karo apa itu namanya masker itu ya sudah berbeda. Makanya karena serupanya karena bimbangnya beberapa suara tidak boleh bersaksi di dalam pernikahan kecuali orang yang bisa melihat dan mendengar dan melihat. Wala yakilan orang nyukupi apa si mau syahidin krungune saksi min warai hijabin. Jadi misalnya akad nikah niki terus warung panjenengan di belakang hijab, di belakang selambu, terus menyaksikan itu tidak sah, dikumpul ke majelis. Wa in alima tahu senajan ngerti suarane, walaupun hafal suarane tetap gak boleh. Karenanya di sini diputuskan bahwa pernikahan melewati Zoom tidak boleh. Pernikahan melewati Zoom karena apa itu namanya? Itu min warai hijab. Sebab yang dilihat itu bukan orang tapi gambar, betul lho. Biyen telekonferensi. Saat ini pun maju maneh Zoom. Kalau dulu telekonferensi itu yang memiliki hanya orang-orang khusus wong sing kandel-kandel. Yang dulu tuh pernah terjadi pertanyaan itu waktu Masail pada tahun piron itu ya 8 itu sian. 90 berapa lali kula. Dan situ bondo tentang hukumnya nikah dengan menggunakan telekonferensi. Telekonferensi
Ya Pak saniki pakai Zoom niku. Nah, Zoom niku udah sepundi ya. Kita kata-katan ya kelihatan orangnya di sana, kita kelihatan di sini kalau tok gambare ngoten lho. Nah, Zoom niku sampeyan jenengan ya video call. Sing panjenengan sing saged menan sing kabeh wong iso ngene. Sing nom-nom mesti iso kan. Nah, niku video call, cuma video call itu hanya duaan. Kalau Zoom niku bisa sampai 200. Jadi 200 channel niku saged dengan Zoom, insyaallah. Saat ini kayak ngoten punan. Monggo ngene iki beberapa hari nggih pas masail tapi kita ngriyo terus. Iki sudah ada 4 jalsah. Nah, nanti malam diteruskan. Jadi nggih terus. Tapi nggih nang omahe penak. Makanya dengan kemajuan teknologi ini kita dituntut untuk mengikuti perkembangan yang sangat dimungkinkan besok bagi anak-anak kita sekolah niku ora usah butuh lokal yang lebar. Kantor pun tidak butuh lokal yang lebar. Cukup banyak kecil-kecil tapi kita bisa kumpul dengan pakai Zoom, tapi ora tau kenduren. Betul gini, masya Allah, luar biasa punan. Sehingga ini buatan nutut, buatan dibayar. Nyata ini ngeten punan. Makanya, tapi itu masih karena istibah maka tidak boleh, walaupun pernikahan itu dengan pakai Zoom. Tapi kalau hanya taukil aja nggak masalah. Dipanjenengan makilaken pakai telepon itu sah. Karena di dalam taukil itu tidak harus melihat, tidak harus mendengar. Pokok yang penting tahu kalau dia makilkan sudah cukup. Walaupun dengan surat bisa, dengan telepon bisa. Hanya saja untuk telepon walaupun secara syariat itu bisa, tapi bagi pemerintahan secara formal tidak memperbolehkan tanpa ada tanda tangan resmi di atas materai. Jadi keterangan telah mewakilkan dengan tanda tangan resmi pakai materai. Kalau tidak langsung diakati oleh wali hakim. Masalahnya apa? Kalau berani itu wali hakim. Masalahnya kita itu listibahil aswad serupane prana bimbangi serupane swara. Itu pernah terjadi, ada seorang putri menikah dengan seorang laki-laki karena tidak mendapat restu dari orang tuanya si putri, tapi bilangnya direstui dan orang tuanya tidak bisa menghadiri, dan orang tuanya akan mewakilkan dengan melalui telepon, terus diterima. Ternyata beberapa hari menjadi kasus besar, orang tuanya nuntut karena orang tuanya tidak mewakilkan. Nah, siapa yang mewakilkan tiba itu tukang becak sing makilaken. Setelahnya ditanya, yo dikasih jawaban aku ya paham. Nah, sing kawuane kan yang nggak ngerti kalau itu tukang becak pakai telepon. Akhirnya menjadi masalah yang sehingga tidak boleh taukil dengan pakai telepon. Itu permasalahannya ngoten. Insyaallah. Yes, semuanya ada kelemahan, ada kekurangan. Jadi tidak boleh menjadi saksi nikah. Tidak hanya nikah, pokok sementing akad dengan mendengarkan di belakang layar, hijab di belakang layar. Wa in alima sautahu, sekalipun memahami, mengerti suaranya yang akad. Kenapa? Di anama kroton sing perkara amkana kang kongang apa idraku nemu ing mabihtal hawas kelawan salah sijine panca indra iku laya jujura kena apa ayuk malah den amalaken fi dalem apa bihi mab ora patizon.
Bigelapidanin kelawan linji penyono, segala sesuatu yang bisa dirasakan, bisa diserap dengan panca indera. Di segala sesuatu yang bisa diserap oleh panca indera itu tidak bisa dengan cara bola batidon, hanya menduga-duga. Karena bisa dirasakan oleh panca, bisa diserap oleh panca indera. Suara bisa diserap oleh pendengaran, bau bisa diserap oleh penciuman. Rasa bisa diserap dengan pengerasa, halus dan kasarnya sesuatu yang bisa diserap dengan pengeraba. Oh, ini halus ya, nggak boleh. Dia harus diketahui halus dan tidaknya ini harus dengan khawasi, dipegang ini, dan seterusnya. Kenapa di Jawa istibai laswati krono menangi serupane pira-pira swara kala syekhuna idza utrika syekhuna bi kitab Fathul Muin wal Murad Ibnu Hajar. Naam, ya bener di Jibahil Aswad. Lawa alima kula mengerti sapa wong ing akid bibaitin kelawan ing dalem omah waktau khalisune bet. Khalisune akid. Kalau ada orang masuk di rumah satu terus dikunci. Wa alimah lan ngerti sapa ana sautat mesti surai kumiman saking wong filbet kan tetep dalam omah. Jaza mengko wenang apa itimatu saudihi tetanggenan suwarane man wa ilam yarusna jenrane ngali sapa syahid ing man. Nah, kalau memang di rumah niku wonge mek siji wis jelas yakin terus dikunci karena saya mlebu blas kemudian mendengarkan suaranya dan paham suaranya pisan itu tidak apa-apa. Nah, kanyo kasus longko. Wa kadzara wa alima lamun ngerti sapa si syahid isna ini wong loro bibaitin dalam omah ana wong loro dilebokno terus dikunci. Wasali salah maka ora ana nomor 3 iku maujud kadue isna ini. Wasami aguma lan krungu sapa syahid ing wong loro krungu ana wong loro dan tidak ada tiga-tiganya enggak ada. Nah, terus kita mendengarkan suara tersebut dari dalamnya ada transaksi, ada kata-kata ya ta'akodani kang kata-kata sapa si saling isna ini niku oleh in alima lamun ngerti sapa si syahid al-mujibah ing wong kang ngijabi min gumasang isna ini min qaul qabil saking wong kang demo. Kalau tahu mana yang mujib, mana yang qabil. Kalau tidak tahu siapa yang mujib, siapa yang qabil enggak bisa. Kalau sekarang dengan pakai gambar foto tidak bisa. Terus video juga tidak bisa. Karena sekarang sudah pinter mengedit ya. Masya Allah, semuanya pinter ngedit jadi sembarang nek diedit. Zamane pun zamani. Lemlane sing ngedit nika Pak Jokowi digendong Megawati ya diwendi masa Pak Jokowi digendong karo slendang karo Megawati lho kaya iso ngoten niku lho. Wah, akhirnya malah diciduk. Ya Allah, kaya enek-enek, kaya mbuh pintere mboten karuan, kula mboten nutut ngoten niku. Dan bender-bender yang ada dalam pengajian dalam apa niku ya kena di tulisan niku di rubah ya kena niku terus piye niku kula mboten saged lho. Makanya bukti video, bukti foto mboten saged. Kecuali diketahui aslinya. Nah, kalau saya tidak tahu asli atau tidak, enggak tahu. Niku yang ahli forensik jadi nih. Sing ngerti niku ahli forensik niku ya mbok. Iki asli atau ora asli niku kena di deteksi. Sing deteksi ya sing ahli. Nah, kula mboten ahli dan saged niku. Nah, kecuali main perasaan. Itaku firasatal mukmin niku tok nate. Ali ilmihi
Kenapa naqabil ilmi krana werwi syahid bimalikin mabi'i kelawan wong kang miliki mabe. Terus siapa yang miliki mabe au nahbi talik walau maka itu tetap berwi syahid asyhadatu tai bersaksi bima sebab perkara sami aku kang krungu sapa syahid imam rumah saking isnaini titik. Wala yasiku lan ora sapa tahammulu syahadatin. Tahammul niku kita mencari info untuk bekal syahadah itu namanya tahammul. Jadi mencari bahan untuk dijadikan saksi itu namanya tahammul. Kalau menyampaikan di hadapan hakim itu namanya ada, betul. Jadi seperti panjenengan melihat orang zina, melihat seseorang masuk sebagaimana timbo di dalam sumur dan tahu siapa dia, itu namanya tahammul. Makanya tadi boleh melihat kalau untuk tahammulus syahadah, nanggung saksi. Boleh, aku bahkan tak boleh kita tahammulus syahadah ala muntakibatin yang ngatasi wong kang pakai cadar. Jadi kita saksi atas orang ini yang melaksanakan namanya Zaid, ini tidak boleh ketika di dalam pakai cadar. Makanya di dalam jual beli diperbolehkan seorang laki-laki melihat wanita yang lawan transaksinya, karena kalau di dalam cadar itu tidak sah untuk bersaksi. Jadi boleh kita niku melihat wajah wanita di dalam rangka untuk bersaksi, itu tidak masalah. Makanya di dalam masalah muamalah diperbolehkan untuk melihat wajah. Nah, katanya auratnya wanita itu seluruh anggota badan. Iya betul, ke seluruh anggota badan. Cuman yang diharamkan itu bukan membukanya, tapi yang diharamkan itu melihat. Nah, sedangkan untuk membuka yang diwajibkan ditutup itu hanya selain wajah dan tangan, karena Allah Ta'ala dawuh wala tubdi zinatahunna illa ma dzahara minha, jangan sampai kau tampakkan perhiasanmu kecuali yang nampak dari dirinya. Apa yang nampak itu wajah dan tapak tangan. Kedua, di dalam ibadah haji, di mana ibadah haji itu kumpul bersama laki-laki wanita seluruh dunia yang beragam kulit, beragam mata, beragam warna, beragam model. Jadi mata niku ana sing warna biru, ana sing rada abang, ana sing sedang, ya ana sing model sutup, ana sing model lebar, ana sing sedang, ya. Hidung juga demikian. Ada yang model pesek, ada yang sedang, ada yang bangir-bangir. Makanya kalau bangir-bangir itu biasanya cingkirnya, gelasnya kecil-kecil, karena kalau besar itu masuk dengan hidungnya. Repot. Nah, semacam itu ternyata oleh Allah tidak diperbolehkan menutup wajah. Kalau di situ aurat mestinya kan ya wajib. Kalau aurat yang haram dibuka, wajib itu haram dibuka, berarti kan ya mestinya wajib ditutup. Tapi tidak boleh ditutup, harus dibuka untuk orang yang ihram. Berarti itu menunjukkan wajah tidak wajib ditutup, cuman tetap menjadi aurat dalam arti haram dilihat kecuali dalam keadaan hajat. Kalau hajat boleh, seperti hajat dalam hajat dalam akad, jual beli dan sebagainya, itu boleh. Makanya aurat itu ada dua makna, yaitu lughatan an-naqsu, cara bahasa adalah kurang, wa masar'an fa'itlaqoni. Kalau dalam syarak ada dua ungkapan, satu mayajibu satruhu wa wa al-murad yaitu yang wajib ditutupi, kalau itu di dalam sholat, tidak
pemandang siapa yang melihat. Yang kedua ma yahrumun nadharuhu, yaitu yang haram dilihat di dalam selain sholat. Jadi aurat di dalam selain sholat itu bukan yang wajib ditutup, tapi yang haram dilihat. Makanya kalau tidak ada yang melihat, telanjang lihat tidak masalah. Misalnya tidur di kamarnya sendiri, ditutup, asalkan tidak ada CCTV, telanjang nggak apa-apa ya. Nah sekarang di dalam kamar sendiri tapi ada CCTV, bisa dilihat dari mana-mana, sama saja kan. Yesus, sekarang ini nggak ada. Pun, apalagi yang video call lu harus malah tak aku. Ada. Gak boleh kita bersaksi atas transaksi pada orang yang pakai cadar, iktimadan krono tetanggana ala sodya ngatasi suarane muntakibah, hanya kita berpegang teguh atas suaranya saja. Yo biarkan kan pakai cadar, tapi kalau dalam muamalah yang nanti ada saksinya, ya harus dibuka biar kenal. Dan kamalaya tahamalu kaya oleh ora kena nanggung saksi sapa basirun fi dzulmatin dalam petengan atau di dalam waktu gelap gelita. Jika tidak boleh kita bersaksi bahwa saya telah melakukan ini, saya tahu di dalam kamar, padahal gelap gelita. Pada waktu jam berapa? Jam sekian. Padahal waktu jam sekian itu listrik mati, berarti kamu kan nggak bisa melihat. Iya, tapi tahu dengar suaranya nggak cukup. Kalau tidak melihat, gitu. Karena itu jamaah pun juga tidak sah kalau suaranya nggak terdengar di makmum dalam keadaan gelap, gelita, imam tidak bisa melihat makmum. Bagaimana mungkin akan mengikuti nggak tahu gerak-geriknya imam, ngoten lho. Kita boleh jamaah sen aku jajar, boleh imam kalau rukuk ditetek senggol, ini enggak masalah itu nanti ya. Akhirnya namanya sholat senggol ngene ya. Iktimadan karo tetanggenan alaihi ngatasi saud. Arti tidak boleh bersaksi hanya karena apa itu namanya dalam gelap gelita hanya mempercayakan atas suara. Tapi kalau sholat tidak masalah, karena kalau sholat itu di bawah saksi, artinya tidak sampai harus tahqiq nyata enggak, tapi yang penting ghalabatudz, kita sudah menyana itu mempunyai dugaan kalau imamnya rukuk, imamnya sujud, imamnya apa sudah boleh, betul loh. Boleh, itu namanya ghalabatudz. Makanya kalau di dalam sholat mubalik dengan menggunakan mic speaker itu tidak masalah. Walaupun teks di dalam kutubus salaf tidak pernah ada dengan pakai mic speaker, tidak ada. Tapi gak masalah. Lu kenapa kok gak masalah dengan pakai mic speaker? Padahal dalam kutubus salaf gak ada. Karena di dalam madarnya itu yang penting zon. Sehingga umpama robitnya tersebut adalah orang tidak sholat nggak masalah, bahkan orang fasik pun kalau memang makmum percaya nggak masalah. Nah kalau kita bandingkan suara dengan mic speaker dengan suaranya orang fasik, lebih bisa menunjukkan kebenarannya suara speaker, kan itu nih. Maka boleh kalau semacam itu. Ini hanya di dalam apa itu namanya robitnya saja. Belum persyaratan harus satu tempat. Nah, itu satu tempat itu ada persyaratan sendiri. Nah, kalau memang ditutup kaca terus marono panjenengan disalat terus pakai gambar, pakai mic speaker atau pakai televisi, ya nggak sah. Nggak sahnya bukan karena robitnya, tapi karena tidak satu tempat, yaitu makmum tidak bisa sampai kepada imam. Itu ada persyaratan lagi. Jangan salah paham yang saya katakan bisa robit dengan menggunakan speaker terus akhirnya panjenengan Jumatan melewati speaker atau melewati televisi di Istiqlal, itu enggak boleh ya. Itu hanya bisa robitnya saja, tidak menetepi syarat
syarat lain yaitu harus satu tempat. Kenapa harus satu tempat? Dikarenakan dawuhnya kan Nabi nama julal imam yutama bihi. Imam itu dijadikan supaya dijadikan pengikut dinut. Nah, karena dinut yang otomatis antara yang mengikuti dengan yang diikuti harus satu tempat. Karena nggak mungkin orang itu mengikuti kalau tidak satu tempat. Lah untuk satu tempat, hal yang tidak pernah dijelaskan di dalam syariat juga tidak pernah dijelaskan oleh lughat. Apa satu tempat? Itu zaman lihat dalam Quran, dalam hadis nggak ada. Bahkan dalam bahasa kamus pun nggak ada. Apa satu tempat? Ya hanya satu tempat itu saja. Tidak ada batas-batasnya. Akhirnya dikembalikan kepada uruf. Karena waktu luman lam yadabit syara'an wala lughatan fal urfi ruju'un jala. Kalau sesuatu itu tidak bisa diartikan syariat, tidak bisa diartikan dengan bahasa, kita kembalikan kepada uruf. Nah, urufnya ini kok kalau menurut Syafi'i satu masjid walaupun lebar tetap dikatakan satu tempat. Nah ini loh, umpama masjid 1 kilo lebarnya. Nah, 1 kilo lebarnya terus ono imam di depan, makmumnya hanya satu di belakang dengan pakai robit mendengarkan suara pakai mic speaker. Ini sah, ngoten lho. Sah. Kalau ada yang semacam itu. Dan makanya satu tempat dia kalau karena itu menurut Syafi'i saja, karena menurut Syafi'i bahwa satu masjid itu dianggap satu masjid itu dianggap satu tempat, no problem, nggak masalah, gitu. Lain dari Imam Hanifah. Ya walaupun ada yang mengatakan lebih dari 3 meter, 3 dirok itu sudah nggak sah. Ada yang mengatakan semacam itu. Wes. Naam ya bener ora oleh bersaksi tentang transaksi yang dilakukan oleh wanita bercadar, wong bercadar tidak wanita saja, laki-laki juga boleh. Cuma biasanya wong muntakibah niku ya wong wedok ngoten tok. Ora enek muntakibun wong lanang bercadar. Tapi asline dalam masalah hukum ya baik laki-laki wanita asalkan sama-sama bercadar tetap nggak boleh. Kita bersaksi untuk transaksi mereka. Kenapa istibahil aswad? Betul nggak boleh. Tapi sami ahala mengkrungu sapa syahid ing aswad. Wa ta'ala mongko gumantungan apa gandolan sapa syahid biya kelawan aswad ngene. Lau sami ahala mengkrungu sapa syahid ing aswadul muntakibah. Wa ta'ala mongko gandoli sapa si syahid biya kelawan muntakibah ilal qadhi. Wa syahidalan bersaksi sapa si syahid alaiha ing atase muntakibah jaza mongko wenang sapa si qadhi jaza mongko wenang apa si syahadah kal akma kaya dene wong buta. Dadi bisarti anduk safa keran sento dan buka apa nika buha cadari muntakibah liya'rifas supaya ngerti supaya al-qadhi surataha ing raine atau gambari muntakibah, ngoten ya. Ing gambari muntakibah. Boleh kalau melihat orang yang bersaksi, aku bertransaksi dengan pakai cadar, tapi terus dicekel, jangan lepas. Terus dibawa ke pengadilan, ini yang bersaksi ini yang melaksanakan ini, ya. Terus dibuka di sana oleh pengadilan dan akhirnya pengadilan tahu, oh ya, baru boleh dibuatnya. Enggak masalah. Tapi ya ora ado pengadilan nyekel terus. Ini wis ora masalah. Dia sora-sora yang jarang terjadi, bahkan enggak pernah terjadi itu dalam fikih sudah dirumuskan untuk mengantisipasi terjadinya masalah-masalah di zaman yang akan datang. Nah, seperti istibah ini kan dulu belum pernah terbayangkan kalau akan ada video call, ada Zoom, ada telekonferensi, kan belum terbayangkan toh. Ngoten lho nih. Tapi mulane wis dibatasi dhisik. Layan akitu nikah muntakibat nilai narofa ngilam mengerti ing muntakibah. Bakal jampun layan akitu nikah muntakibah. Jadi ono nikah dengan perempuan yang
muntakibah, perempuan sing cadaran. Saya nikahkan wanita ini dengan ini, gak sah nih. Kecuali kalau panjenengan sudah tahu itu namanya siapa, anaknya siapa, nah, ini kan ya. Sorahnya wangi ruh enggak masalah, terus ditutupi ya. Jadi wis tahu tak delok itu wis ya marono ditutupi kekep, marono saya menikahkan orang yang aneh. Ora apa-apa kaya boten niku. Loh. Nah sekarang kalau akad nikah yang terjadi di masyarakat kita itu kan apa itu namanya gak pernah ada wanitanya, enggak masalah. Itu karena kita tidak bersaksi atas si apa itu wanita tersebut, tapi bersaksi atas adanya nikahan. Ini adanya akad, makanya nggak apa-apa, nggak usah didatangkan, nggak usah terprovokasi dengan apa yang terjadi di dalam televisi bahwa dalam pernikahan suami istri dijejerkan dan terus dikerudungi satu, lalu tidak usah untuk kayak enek-enek ngoten ya. Enggak usah. Pun ila inarfa syaitani isman. Coba kalau dua saksinya mengetahui namanya, panasaban nasabnya, wasurotan lan gambarnya. Gambarnya. Anu niki. Suratan niku wasurotan al-wau bi mana au wasurotan utawa gambare ngoten mawon. Karena kalau harus tahu gambarnya berarti akan menjadi masalah. Sebab di dalam pernikahan kita tidak pernah tahu gambarnya. Jadi yang tahu nama dan nasab, tapi di gambar tidak. Jadi masalahnya dia tahu nama dan nasab atau nama dan nama dan gambar. Nah ini suratan ini waune bimana au. Dan Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah dengan tegas menyebutkan dengan au. Walahu lan iku tetep kedhi awa-awa anane saksi bila mu'aridin kelan tanpa perkara kang melawani apa syahadatun bersaksi ala nasabin walau min umin au qabilatin wa idkin lan merdekaaken wa waqfin lan waqaf wa mautin lan mati wa nikahin lan nikah wa milkin lan milik bitasamuin sebab masyhur kuncara istifadatin min jam'in saking golongan yukmanu kang den amani apa hukum goroi jam'in. Boleh bersaksi kalau memang tidak ada yang melawani, tidak ada yang menentang. Yang nanti kalau ada yang menentang ya tidak boleh. Berarti apa niku jenenge, misalnya ada yang menentang niku ada orang yang mengatakan salah niku, gak bener niku. Nah ini ada yang menentang, itu gak boleh. Nah ini kalau tidak ada yang menentang, panjenengan bersaksi tentang nasab bahwa si itu keturunan ini. Walaupun dari nasabnya atau ibu atau orang itu dimerdekakan ini, nah, bin ini atau itu telah diwakafkan atau si Zaid itu anaknya dia yang mati pada tahun sekian atau dia terjadi iko bujuni niko atau ini menjadi miliknya dia, tanah itu miliknya Pak Zaid. Panjenengan nggak tahu belas, cuma mendengar dari apa itu namanya informasi yang sangat bisa dipertanggungjawabkan, sebab yang menginformasikan banyak orang di beberapa jalur dan dia tidak mungkin bohong. Jadi boleh panjenengan bersaksi kalau Zaid mati tahun sekian dengan apa itu namanya kabar yang ramai, sebab melihat ada pengumuman bahwa Zaid telah mati. Apalagi banyak orang terus
padha takziah ditakoni tempundi takziah nang Zaid sinten mati Zaid kabeh Zaid sehingga kita bisa bersaksi Zaid telah mati walaupun panjenengan enggak melihat sendiri bahkan hampir orang takziah juga tidak pernah melihat mayatnya sing mati ku debok atau orang lain kita enggak tahu ya iya kan nah itu hanya masyhur kita itu boleh kita bersaksi asalkan tidak ada yang menentang kalau ada yang menentang oh salah itu boleh kita nggak bisa semacam itu pokok yang penting aman dengan apa itu namanya mendengarkan banyak orang yang tidak mungkin bohong bahwa Zaid mati terus ada tandanya lagi di rumahnya anaknya nangis terus juga banyak orang yang mengatakan sing mati Zaid ini walaupun panjenengan nggak tahu bahwa Zaidnya sing mati belas gak ndelok gambare gak ndelok wonge ngruwe nek wis ditutupi karo kain. Nah, ini bolehkah konversasi? Kita nggak jelas. Boleh hanya dengan istifadah, dengan catatan nggak ada yang menentang. Kalau ada yang menentang nggak sah. Yang menentang gini, salah itu yang mati kemarin itu bukan Zaid, hanya orang-orang keliru itu. Ini baru itu nggak jadi nggak bisa diterima semacam itu. Betul? Sakit paham? Nah, saya bersaksi ini miliknya Zaid bisa semacam itu dengan cara kau dari mana? Kabeh wong ngarani ku dak Zaid kok, ku tanah Zaid kok, tanah Zaid itu boleh. Dengan catatan enggak ada muarid, enggak ada yang melawan. Kalau ada yang melawan ya wis langsung kalah ngoten mawon kene. Karena dasar penyaksiannya hanya modal info ngoten. Walaupun toh info yang valid. Bahkan nasab-nasab panjenengan kan yo karo to mbah yo ora kok yo ora kenal. Hanya tahu niku anake kae niku keturunane kae ngoten lho nggih. Ngoten. Niku gak masalah. Gak masalah. Iki keturunan niki ben iki itu hanya berdasarkan apa itu namanya berdasarkan informasi asalkan yang mengkabarkan itu valid, orang yang tidak mungkin bohong, banyak golongan nggak masalah. Seperti panjenengan itu anake kaya yang baik buyuti panjenengan ini ora tahu tuh kan. Nah, niku ya gurjari, niku jenenge istifadah apa-apa. Kok rupane masyhur ngono kok. Sampeyan putine jari wong-wong ngoten ae kula mboten semerep kula niku anake niki kok. Dan niku anake bapak kula anake niku nggih mboten ngerti anake temenanan apa. Terus mbah kula anake niku nggih mboten ngerti wong karo lahir. Lahire wajar. Nah niku ora apa-apa ngoten. Nah, seperti nasabnya para habaib kan supaya kan jari tadi. Niku istifadah karena kita nggak bisa membuktikan mengetahui nggak bisa. Kenapa? Leung tingkat bahaya sana ketemu kok. Nah, malah justru kita sendiri dengan nasabnya mbah, aku kita itu sendiri, bapak itu mbahmu jenenge sapa ngaruh kok. Nah, sapa kowe? Bani Raji lah iku. Bani Raji sapa jenenge apa Fakhrul Raji, apa Muhammad Raji, apa Syai Raji, ora ngerti lah. Pokoknya Bani Raji no, Mbah Raji no, jenenge sapa Mbok? Hah? Lagi tuh. Nah, niki kalau tidak ada yang menentang boleh panjenengan dengan berdasarkan kenapa tahu jariku betul bapakku iku anake kae. Terus jariku mbahku iku anake kae. Lah gitu lah ya. Hanya itu saja, enggak masalah semacam itu. Tapi ketika ada yang menentang, enggak, bayi sampean iku anake kae. Ya wis, cutol itu harus. Enggak ada muarid, enggak bisa bersaksi macam itu gitu loh. Nah, ini kira saya punya catatannya, boleh, gue sembuh. Bun, kenapa likasratihim? Likasratihim, kita tuh malaikat likasratihim karena akeh jamin, karena jaminnya akeh. Paya kau makat mibo alilmu awidon,
al-qawiyyu bi khabarin kelan khabari jam'in. Jadi karena yang mengkhabarkan banyak sekali sehingga kita tidak mungkin sepakat bohong sebab karena banyaknya sehingga kita bisa mengetahui atau zon yang kuat dengan khabar mereka. Wala isyaratun ora den syarataken apa khuriyatun khuriyai temerdekane jam'in wa jam'in iku tidak harus wong merdeka, tidak harus kiai, tidak harus ora. Wala dzukratun lan ora syarat kudu lanang jam'in. Wala yakulan lan nyukupi apa yakula sami tuan saya kulu. Saya mendengarkan manusia mengatakan kaza fal yakulu asyhadu annahu ibnuhu masalan. Kalau saya melihat tapi bersaksi nggak boleh. Saya telah mendengarkan orang-orang mengatakan bahwa ini anaknya ini, nggak boleh. Kalau bersaksi harus mantep. Saya bersaksi bahwa si fulan anaknya fulan. Lah, nggak bisa, nggak usah panjenengan nyebutaken berdasarkan apa yang saya dengar, batal penyaksian ini malahan. Karena kalau mendengar itu bukan menyaksikan. Boleh panjenengan bersaksi kalau tidak ada yang menentang semacam itu, tapi kebenarannya tetap tidak bisa dijamin valid. Cuman di dalam bersaksinya panjenengan berdasarkan saya bersaksi itu bisa. Makanya dengan istifadah seperti yang dikatakan, yang seperti terjadi, kita syahadat billah, syahadat pada Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak pernah melihat langsung, berdasarkan informasi yang valid, keterangan-keterangan yang valid. Ini Kanjeng Nabi punya hadisnya ini juga berdasarkan informasi-informasi. Kalau kita tahu aslinya dari Kanjeng Nabi, nggak tahu, nggak pernah tahu kok. Itu semacam ini boleh kita bersaksi semacam itu. Tapi saya kesananya kalau katakan Nabi harus ilmun, tidak boleh zon saja. Yes. Baliyakulu paling ucap asyhadu annahu ibnuhu masran. Wala bulan iku tetep kedue. Syahid asyhadatu bila ma'aridin ala milkin bihi kelawan tasamu, juga bisa kita bersaksi atas pemilikan ini miliknya Zaid. Berdasarkan panjenengan krungu wong akeh lek niku miliki Zaid, itu tidak masalah juga. Ora-ora ning ngono aubiyadin utawa kelawan kekuasaan wa tasarrufin lan tasarrufa begini. Wa tasarrufi aubiyadin wa tasarrufa lan tasarrufaken sapa wong tasarrufa malakin. Kelawan tasarrufi malik, aku wong kang miliki. Atau kita tahu bahwa barang itu ada di tangannya dia dan dia menggunakannya seperti miliknya sendiri, ya dijual, disewakan dan sebagainya, sehingga kita bersaksi bahwa rumah itu miliknya si fulan. Hanya berdasarkan itu, mboten napa-napa. Tapi dengan syarat tidak ada mu'arid, tidak ada yang menentang. Saya bersaksi bahwa rumah ini milik Zaid. Sampeyan kowe kok kondi? Gak oleh ditakoni ngono, tahunya karena rumah itu dikuasai Zaid dan Zaid menasarufkan rumah itu dengan seperti penasarukan milik, juga menyewakan, juga mempersilakan semuanya dan lain sebagainya seperti penasarukan milik. Lalu kalau seperti ini boleh, tapi dengan catatan tidak ada mu'arid. Mudatin tawilatin. Begini, biasa seorang mudatan tawilatan, tahunya bahwa dia itu menasaruf, aku menjadi milik sebab dia memilih, aku menguasai dan menasarufkan seperti dasarnya milik dalam jangka panjang. Urfan. Para tapi apa syada bicara dilihat. Kalau cuma dikuasai oleh Zaid, kita nggak boleh bersaksi ini miliknya Zaid. Kenapa? Li anak rata mesune kelakuan iku rata salzimuhu. Orang netep ora marakaken atau orang mesti akan apa sih? Yat ing milik, sebab orang yang menguasai belum berarti itu memiliki. Kemudian walabi bicara tasarruf juga tidak boleh bersaksi karena meligini nasarupaken ana wong dol tinuku terus marono kita bersaksi itu miliknya dia. Gak bisa, karena bisa mungkin dia itu sebagai wakil saja. Li anna qad yakun li anna qad mesune tasarruf iku qad yakun kadang ana apa tasarruf iku biniabatin dadi wakil. Wala tasarrufun bimudatin kasiratin
lan wala tasarrufin, dan tidak bisa kita bersaksi bahwa itu miliknya Zaid karena itu dikuasai dan ditasarrufkan dengan tasarruf bimudatin qasiratin lan mangsa kang cedhek, hanya masa sebentar, gak bisa. Loh, kenapa? Nah, disarupkan satu kali ada dua kali karena tidak bisa hasil zon, ya barangkali dia itu menyewa atau gosok dan sebagainya. Naam ini malam dah dikumpul apa tasarruf, ini malam dikumpul tasarruf apa istifadatun masyhur kondang kolako kondang kaluko apa anal mikai kula kedue malik jasad apa syadah bi kelawan niku tasarruf qasirah. Kalau dia itu menasarufkan dengan sebentar tapi diperkuat dengan informasi yang banyak bahwa dia memang miliknya, itu boleh. Wala yakfilan ora nyukupi apa qaulu syahid raaitu zalika sinina. Raaitu ningali ingsun zalika mengkono tasarruf sinina ing pira-pira tahun. Saya tahu itu sudah bertahun-tahun ditasarrufkan, itu tetap gak bisa menjamin menjadi milik. Kalau bersaksi ya saya bersaksi bahwa ini miliknya dia. Ngoten. Wastasnau lan padha njabaken sapa ulama la fil mati istasnau la fil amar ya istasnu. Wa yakun maqblakat putih hautuma fabi kama kepada kale sadurunge melempar damir itu berharkat fathah otomat tetepno ae. Mulane wastasnau asane istasna ngoten ya. Min zalika sapa rakik. Tapi kita tidak boleh bersaksi ya dikecualikan kalau ulama masalah rokik. Kalau ada orang menasarufkan rokik bertahun-tahun, menasarufkan orang, memperkerjakan orang bertahun-tahun, kita tidak boleh menyaksikan bahwa itu budak. Karena apa? Alasannya fala tajuzu maqarawan kepasyata bimijaratil yad. Bersaksi kelawan mligine dan kuasani wa tasarruf lan tasarruf mudah atau wilang dalam mangsa kang suwe. Ila ini damang lam dadi kumpul lidzalika maring mengkono-mengkono tasarruf apa asima mintil yadi saking wong kang duweni kekuasaan anallahu temen sune ku tetep keduwe anahu temen sune rokik iku lahu tetep keduwe sahibul yad kama firaudo. Jadi panjenengan roh ana wong dipekerjakan oleh seseorang bertahun-tahun, ini tidak diperkenankan panjenengan bersaksi bahwa ini budaknya sebelum melihat mendengarkan pernyataan sendiri dari yang memiliki bahwa ini adalah budaknya. Alasannya apa? Alasannya lil ikhtiyar krana ngati-ngati fil huriyah ing dalam sifat merdeka. Nomor loro wa kasrat istigdamil akhrar, dan banyak orang itu menggunakan khodim beberapa orang merdeka. Ati wa kasrat istigdamil akhrar lan akeh amri khodim bila-bila merdeka. Wasis kabin dan krono jenengaken ton nerusaken lima maring perkara sabakong dengan apa min nahwi irsin saking padane warisan au sirain. Wa ini tamala senajan dadi memper apa zawaluhu ilangi niku lho milkin lil hajat adaiyah, atau bisa kita bersaksi karena sudah kita ketahui dengan semenjak dulu dia itu memang rokiknya baik. Terus saya jadi agak ikut dibasai oleh anak-anak itu juga saya putune kita bersaksi bahwa itu adalah rokiknya, itu boleh. Niku istisqam. Walaupun juga mungkin sudah dijual, sudah dimerdekakan, tapi kemungkinan itu kan al aslu al adam, yang asli masih tetap menjadi milik. Nah, wali analah asal karena temesnya asal itu bakal miliki. Wa syaratolan nyarataken sapa temen pasian omahe niku lho. Wa syaratolan nyarataken sapa Ibnu Abdiddam bisyada bitasamu. Carataken ala yusrika yen ora mretelaken sapa Said bi ana mustana daud lan setune sesandarane Said iku al istifadota. Walaupun bagi saksi niku boleh bersaksi karena berdasarkan kemasyhuran tadi, tapi tidak boleh di dalam bersaksi menyebutkan, mensorehkan saya bersaksi bahwa ini anaknya Umar berdasarkan berita yang sudah populer, tidak sah. Wa bisluhalan iku madani
istifadu al-istiskar. Juga nggak boleh saya bersaksi bahwa ini budaknya si Zaid berdasarkan melihat zaman dulunya sudah menjadi miliknya bapaknya. Itu tidak boleh. Kalau bersaksi harus mantep, ini anaknya Zaid, ini budaknya Zaid, ini miliknya ini, harus bersama itu. Nggak boleh didasari dengan kata sandarannya adalah istifadu atau istiskar. Semaktara mangkonuli milih wata bi'agulan milih ing wa bi'alan mengikuti ing ikhtiar sapa Subuki wa ghairuhu lan liyane Imam Subuki. Ngene semaktara mangkonuli milih sapa Ibnu Abi Dam wata bi'alan mengikuti ing Ibnu Abi Dam sapa Subuki wa ghairuhu ana ing temesune syahid iku in zakara ulang menuturaken sapa Said ing istifadah utawa istiskab takwiyatan krana nguwataken ilmi maring ilmune syahid bi an jazama kelan gamane teman sapa syahid asyadah sumakala mangkoli ngucap sapa syahid mustanadi utawisan dengan ingsun iku istifadah hamil istiskab sami itu sumiat dan rungu syahadatuhu. Kalau dia itu bersaksinya mantap tidak menyandarkan, kemudian dia menyebutkan penyandaran sudah masyhur atau semenjak dulu seperti itu hanya sebagai penguat, gak apa-apa. Tapi dalam persaksiannya tetap bersaksi dengan saya bersaksi bahwa Zaid ini anaknya Umar, bahwa barang ini miliknya Umar, itu boleh. Nah, dan apa yang saya saksikan itu diperkuat bahwa berita-berita dari orang-orang ya semacam itu. Dan dulu barang ini juga dimiliki bapaknya, ya gitu kan. Ini gak masalah semacam ini, karena hanya memperkuat saja. Seperti halnya apa itu namanya hasil tes DNA itu tidak bisa kita jadikan saksi karena masih istibah. Tapi kalau cuma penguat saja nggak masalah. Ada bukti lain yang sudah menetapkan kemudian diperkuat dengan DNA itu nggak apa-apa. Kaangkolah wis kaangkolah yang mengucap seperti saya itu beri sifadoh bikaza niku gak oleh Pak yo fala khilafah mako rasah khilafan halne rabi wa taraza biqali bilang aridin amma saking perkara ila kana dalam mari kalan apa syahadah bil istifadah binasab masalan apa tok nun ila kana binasab masalan apa tok nun menajat-najat mimpak dinas saking setengah menungso lam tajus apa syahadah bitasamu bisa tadi bersahadah dengan karena berdasarkan informasi dari banyak orang. Hanya saja ketika tidak ada mu'arid, kalau ada mu'arid ada orang yang mengatakan bukan, itu bukan anak dia, iku sing iku anake anu kairu ya ngene. Kalau sudah ada yang mengatakan semacam ini lam tajuz asyahadah, tidak boleh bersaksi bitasamu berdasarkan dengan mendengar informasi. Kenapa liwujudi mu'aridin? Karena wujudi perkara kang ngalang-alangi. Pun saking niki lek wonten sing ditangetaken karek titik to niki. Dados saksi saat ini yang jual beli. Tapi mboten sumber asale bayaran. Pembayaran mboten sumber amun saksi tok niku. Nah, ya enggak apa-apa. Kita bersaksi kalau dia itu sudah membeli, tapi bayarnya saya enggak tahu ngono ae kudu. Pokok gak nyebutkan. Kalau panjenengan nyebutaken ya bisa disebutkan, tapi gak harus menyebutkan. Saya tahu bahwa ini telah bersaksi jual beli ngoten tok pun. Mau nggak mengertikan ini miliknya dia kan bersaksi kalau ini jual beli. Ya seperti halnya dalam pernikahan saya telah bersaksi bahwa saya telah menikah kepada Bintu Labun dengan mas kawin 5 juta. Saya tahu. Nah terus masalah maharnya dikasihkan atau tidak saya nggak tahu. Yang disebutkan itu 5 juta. Kan kenyataannya dan kita semacam itu loh. Nggih. Sampun? Nggih. Dun? Ati lek mazhab Imam Syafi'i niku laron niku haram. Ten kitab Imadul apa itu jenenge?
Fathal Jawad li Bani Imad niku haram. Paros niku. Laron niku dikarenakan apa? Karena min dawab apa itu min dawabit tuyur. Dawabit tuyur niku nggih. Napa niku jenenge barang sing iso miber kawi gegermetane barang sing miber. Nah, mangke lek panjenengan kepingin sing ngalalke melok Imam Malik mawon. Nah, cara Imam Malik niku mangke bisa dikumpulaken terus panjenengan wedangi dengan maca bismillah niku halal niku. Nah. Lek mazhab Imam Syafi'i mboten pareng. Ngoten.